Assalamualaikum Ibu, saya Dr. Firma yang bertugas pada klinik hari ini. Baiklah, seluruhnya dengan Ibu siapa? Ibu Rima. Oh, Ibu Rima. Ibu Rima, usia Ibu berapa, Bu? 56 tahun ya, Bu. Nah, di sini kalau boleh saya tahu, Ibu datang kemari dengan keluhan apa ya, Bu? Ingin melakukan edukasi DM. Oh, Ibu ingin melakukan edukasi DM. Nah, di sini apakah Ibu telah mengalami DM sebelumnya, Bu? Belum pernah. Oh, belum pernah. Alhamdulillah ya, Bu. Berarti di sini untuk DM ini ada 3 tipe, itu untuk primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, untuk primer ini bagi pasien yang melakukan edukasi ataupun pencegahan sebelum mengalami DM ataupun diabetes mellitus. Untuk yang sekunder, dia baru mengalami DM dan ingin melakukan pencegahan. Dan yang tersier ini bagi pasien yang telah mengalami DM dan juga telah melakukan pencegahan akan tetapi mengalami penyulitannya. Nah, baiklah. Apakah Ibu pernah mendengar tentang DM ataupun diabetes sebelumnya? Oh, Ibu sudah pernah mendengar. Nah, apakah Ibu tahu tentang DM? Kurang tahu, dokter. Oh, Ibu kurang tahu. Nah, di sini apabila Ibu kurang tahu, saya akan menjelaskan sedikit tentang DM ataupun diabetes mellitus ya, Bu. Nah, diabetes mellitus ini merupakan kadar glukosa darah di dalam tubuh yang tidak konsisten. Itu bisa jadi tinggi ataupun bisa jadi rendah. Itu disebabkan oleh faktor pankreas yang tidak lagi bekerja secara baik untuk menghasilkan insulin di dalam tubuh ya, Bu. Sampai di sini apakah Ibu sudah mengerti tentang DM? Sudah, dokter. Nah, apabila Ibu sudah mengerti, saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor dan juga resiko terjadinya diabetes mellitus. Itu dari faktor ini ada faktor yang dapat diubah dan juga faktor yang tidak dapat diubah ya, Bu. Faktor yang tidak dapat diubah itu seperti ras, keturunan misalnya dari keluarga Ibu itu ada yang mengalami diabetes seperti orang tua, ayah ataupun ibu ataupun kakek serta nenek. Dan juga ada faktor umur. Itu biasanya usia di atas 45 tahun itu, Bu, akan meningkatkan resiko terjadinya DM. Nah, untuk faktor yang bisa diubah itu, Bu, ada dari faktor makanan, minuman, dan juga seperti tidak merokok, tidak minum alkohol, dan juga OB ataupun obesitas ya, Bu. Nah, di sini Ibu sudah mengerti sampai di sini? Tidak. Jika Ibu sudah mengerti, apakah saya boleh meminta feedback sedikit faktor resiko yang tidak dapat diubah, Bu? Bisa, dokter. Coba Ibu jelaskan sedikit. Tentang ras, keturunan, dan tidak umur di atas 45 tahun. Nah, berarti Ibu sudah mengerti ya, Bu, sampai di sini saya jelaskan sekarang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda ataupun gejala secara umum. Biasanya bagi pasien penderita DM itu dia akan lebih sering merasa haus. Karena dia sering merasa haus, dia akan sering minum. Nah, dari sering minum itu akan menyebabkan si pasien ini akan sering buang air kecil. Nah, juga bagi pasien penderita DM yang sudah berat itu dia biasanya itu matanya akan memberat sehingga membuat penderita itu sering tidur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang pencegahan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pencegahan itu dari segi makanan, minuman, seperti Ibu mengurangi makanan yang manis-manis serta minuman yang manis-manis serta dan juga makanan yang tinggi karbohidrat. Nah, Ibu juga bisa melakukan diet yang baik, tidak mengonsumsi rokok dan juga tidak mengonsumsi alkohol serta olahraga. Nah, olahraga ini sangat berperan penting untuk faktor pencegahan dari DM ya, Bu. Seperti Ibu berjalan dalam sehari itu minimal 30 menit. Dan juga dalam seminggu itu Ibu melakukan sebanyak 3 kali olahraga. Seperti dari sepeda, lari-lari kecil, dan sebagainya. Nah, sampai di sini apakah Ibu sudah paham dari faktor resiko, pencegahan, dan lain sebagainya yang saya jelaskan? Sudah, dokter. Baiklah, jika sudah paham Ibu, saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang komplikasi dari DM sendiri. Di sini ada dari hipertensi. Hipertensinya sangat meningkatkan faktor risiko dari DM ya, Bu. Gagal ginjal juga. Nah, di sini apakah Ibu dari gejala dan juga penjelasan yang saya jelaskan tadi, apakah Ibu sudah menemukan gejala yang saya sebutkan tadi? Belum, dokter. Belum. Alhamdulillah ya, Bu. Ibu sangat dianjurkan terus menjaga kesehatan Ibu. Ibu sudah melakukan pencegahan sebelumnya? Sudah, dokter. Apabila saya tahu, Ibu melakukan pencegahan dari segi apa, Bu? Segi makanan, minuman. Dari segi makanan juga minuman. Berarti Ibu sudah mengurangi untuk makan yang manis-manis serta minuman manis dan juga makanan yang tinggi karbohidrat ya, Bu. Sudah, dokter. Nah, apakah Ibu juga sudah mengganti gula Ibu dengan menggunakan gula diabetasol mungkin? Sudah, dokter. Sudah. Itu sangat bagus ya, Bu. Semoga Ibu bisa mempertahankannya untuk menjaga kualitas kesehatan Ibu. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau tanyakan lagi tentang edukasi DM? Tidak ada, dokter. Baiklah, jika tidak ada, mungkin saya rasa cukup sampai di sini penjelasan tentang edukasi DM. Apabila nanti Ibu menimbulkan gejala ataupun faktor yang telah saya jelaskan tadi,
bisa langsung kembali ke klinik saya. Sekian, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama dokter.